Halo guys, balik lagi di channel Auto Garage bareng sama gue Aditya Putra. Dan pada video kali ini gue nggak sendirian. Dan seperti yang di video sebelumnya udah gue sampein, kalau misalkan pada video kali ini gue akan memberikan honest review langsung dari user Kia Sonet, yaitu teman gue sendiri. Siapa namanya? Boleh dikenalin dulu aja. Oke, nama gue Fauzan Dimas. Gue kebetulan lagi pakai Kia Sonet. Yoi. Dan gue di video ini benar-benar langsung pengen tahu nih kelebihan dan kekurangannya ya, Jan ya. Oke, siap. Dan benar-benar Boleh. kita langsung review secara jujur apa aja kelebihan dan kekurangan dari mobil yang udah ada di belakang kita ini nih, yaitu Kia Sonet. Dan nanti langsung dijelasin sama pemiliknya langsung, yaitu si Fauzan atau Ojan gitu ya. Oke. Nah, gimana video lengkapnya? Langsung aja tonton dan simak videonya sampai habis. Oke kawan Ogit, jadi kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang kekurangan dari Kia Sonet ya. Nah, gue pengen tahu sebagai, lu udah berapa bulan makanya berarti? Gue berarti udah 2 bulanan. 2 bulan ya? 2 bulanan. Udah 2 bulan jalan 3 bulan atau baru jalan 2 bulan? Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. Harusnya sih udah bisa nemuin kekurangannya ya. Bener. Nah, gue pengen tahu secara jujur, kita pengen tahu kekurangannya apa gitu. Soalnya walaupun di beberapa hal udah ada gue singgung di video sebelumnya, itu tentang first impression gue pribadi ke Kia Sonet. Nah, ini gue pengen tahu langsung dari Ojan sebagai pengguna sehari-hari dari Kia Sonet selama kurang lebih 3 bulan ini. 3 bulan. Yang pertama apa? Kurang lebih apa? Kalau dari gue sih mungkin sekarang karena musim hujan, Pak. Oke, benar. Musim hujan ini gue rasa kekurangannya yang pertama itu karena jarak antara setir ke dashboard itu cukup pendek. Jadi tuh kalau hujan kena kaca tuh cukup berisik. Jadi kalau gue lagi sama temen gue atau lagi sama cewek gue gitu. Jadi kalau ngobrol punya cewek. Jadi kayak agak harus kenceng gitu loh. Oke. Jadi itu yang pertama. Bisa disimpulin peredamannya kali ya, peredaman kabin. Peredaman dalam kabin menurut gue agak kurang karena jaraknya pendek. Oke. Jadi noise yang dari luar tuh masih masuk ya? Masih masuk, apalagi suara hujan kan. Oke. Masih jadi ngeganggu sih. Oke. Nah, itu kekurangan pertama guys. Jadi kekurangan pertamanya itu peredaman kabinnya, kalau bisa disimpulin ya sama gue ya, peredaman kabin agak kurang meredam dengan baik lah. Jadi noise dari luar itu masih bisa masuk ke dalam kabin. Benar. Gitu. Nah, berikutnya apa? Yang kedua apa? Kalau menurut gue yang kedua itu bagasi sih. Mungkin karena gue kan main sepeda ya. Oh, anak sepeda. Emang betul. anak sepeda karena lagi hype aja atau emang dari dulu udah main sepeda? Dari dulu, anak lama. Oh, anak lama. Jadi bukan pemain baru. Bukan pemain baru. Jadi, kenapa? Menurut gue mungkin kebetulan gue juga punya mobil yang agak gedean gitu. Jadi kalau gue masukin sepeda tuh agak lebih gampang lah. Nah, kan pas gue pakai Kia Sonet nih, karena ada penahan bagasinya dan juga si joknya ini harus semuanya ditutup, jadi menurut gue buat masukin sepeda tuh agak ribet. Oke. Gitu. Jadi ya paling kalau buat temen-temen yang berencana ngambil Kia Sonet dan juga main sepeda juga, alternatifnya itu beli rak belakang. Oh, tambahan yang ditempelin di bagasi ya? Belakang, ya. Itu alternatif paling terbaik. Oke. Bener sih, itu juga gue sempat singgung di first impression gue di video sebelumnya ya guys. Kalau misalkan jok baris keduanya itu, kalau misalkan kita pengen lipet, itu kita nggak bisa yang 50-50, tapi lebih ke 100% jok baris keduanya langsung kelipet full semuanya. Jadi menurut gua agak disayangkan ya, karena kalau ngelipet otomatis kita cuma bisa ngangkut 2 orang. Gitu. Bener. Itu sih agak disayangkan gitu ya. Tapi overall menurut gue buat space bagasinya sih cukup lah. Buat mobilitas, buat operasional segala macam cukup. Oke. Habis itu apa lagi? Kalau menurut gue sih sebenarnya minor sih. Apa? Bagi gue tuh ban. Maksud gue gini, kalau lo beli ini bannya Apollo. Jadi ini pasti jarang kalau orang awam nggak tahu nih, jarang banget nih kita ngedenger ban mereknya Apollo. Bener, dan menurut gue lu nggak bisa beli itu dimanapun sih. Itu agak trust issue lah. Kenapa emang? Maksud gue kayak lu biasa mungkin pakai ban kayak Michelin, Bridgestone, Continental, gitu. Yang brand-brand top tier lah. Apollo ini setahu gue dari dealer tuh brand India, Pak. Made in India lah. Dari pabrik India langsung. Iya karena memang Kia Sonet ini dirakitnya juga di India kan. Bener. Tapi kenapa dia, mungkin dia ingin pasarnya nyampe ke Indonesia juga. Bener, walaupun sebenarnya lu bisa ganti ban itu Iya. jadi apapun gitu ya. Cuman menurut gue ban kan agak cukup pricey ya untuk ganti ban langsung. Cuma menurut gue ya oke lah, mas gue masih oke. Gatel aja ngeliatnya, gatel aja. Gemas bener. Oke. Jadi kekurangan berikutnya tadi itu ban gitu ya. Nah terus ada lagi nggak kira-kira kekurangan? Kalau menurut gue sih ada satu, Pak, yang terakhir ya, kekurangan terakhir. Kekurangan terakhir yang paling mengganggu. Oke, apa tuh? Itu kalau lu mau kunci paralel. Mungkin di video lu sebelumnya sempat ngasih tahu tentang si transmisinya. Itu tuh ada kulit di bawah itu lu harus buka dulu kalau mau kunci paralel. Oke, jadi kalau yang belum tahu nih, di tuas transmisinya itu kan
di bawahnya dibalut kulit ya. Nih kalian bisa lihat di gambar ini. Itu kalau mau parkir paralel ya. Ya, kalau mau parkir paralel. Itu harus dibuka dulu kulitnya, terus nanti ada pencetannya. Ada pencetannya. Baru bisa. Baru dia pindahin ke N gitu Baru ya. pindahin ke N. Oh, sementara kan kalau mobil-mobil biasanya paling cuma colok kunci ya kan. Bener, colok kunci. Baru pindah persnelingnya ke N. Tapi kalau ini harus dibuka dulu dan itu menurut gua takut jadi ngerusak ya. Ya takut merusak kulitnya aja Takut sih. ngerusak Obek kulitnya. kan. Dan emang jadi nggak praktis aja gitu. Benar. Walaupun memang ya ngakalinnya ya udah lu jangan parkir paralel. Dan kan. parkir paralel. Lu bener. parkir biasa aja Iya, udah iya. yang nggak mengganggu siapa-siapa. Tapi emang ngeganggu banget ya. menurut gue sih Sebagai pengguna yang iya dari yang, Kia Sonet. yang biasa lu Oke. pakai kunci gampang kan lu harus ya. buka dulu. Oke. Jadi itu tadi kekurangannya. Mungkin kalau sedikit gua recap, pertama tadi ada peredaman kabin yang mungkin agak kurang meredam dengan baik. Terus tadi ada bagasinya yang khususnya bagi para pesepeda gitu ya, itu agak kurang leluasa. Jadinya kalau ingin bawa sepeda masih harus nambah apa sih sebutannya? Nambah rak, ya, backrack di bagasinya. Terus joknya melipat di baris kedua itu otomatis melipatnya langsung 100%, nggak bisa setengah-setengah. Habis itu ada bannya, dan tadi untuk mindah kalau lagi parkir persneling atau parkir paralel gitu ya, persnelingnya itu diaturnya lebih ribet, nggak sepraktis mobil biasanya. Jadi itu tadi kekurangannya, dan menurut gue ini benar-benar kekurangan yang emang muncul dari experience user selama digunakan kurang lebih 3 bulan ya. Jadi honest review banget yang dikasih tahu, di-sharing ke kalian semua kawan Ogit sama usernya langsung. Oke. Tapi kalau kita udah ngomongin kekurangan, pasti juga bakal ada sisi kelebihan atau sisi positif dari Kia Sonet. Bener nggak? Bener. Apalagi sebagai pengguna pasti akan memuji mobilnya loh. Sangat akan memuji. Sekarang kita bakal bahas juga kelebihan-kelebihan yang ada di Kia Sonet ini. Dan nanti Ojan juga bakal ngejelasin, dan gue juga kepo apa aja sih kelebihannya. Bisa di-sharing juga nggak nih? Boleh. Kelebihan Boleh, pertama Bang. nih, apa aja kelebihannya? Kalau kelebihan pertama menurut gue dari mesin kali ya. Oke, mesin, oke. Ya, walaupun gue nggak expert mesin ya. Iya, Maksudnya, ya gue mobil hanya gue pakai gitu, Hmm. nggak otak-atik mesin. Tapi menurut gue 4 silinder dengan 1500, 1500, ya. itu bisa dapetin mesin yang sangat halus. Oke, betul, setuju. Jadi driving experience gue sebagai pengguna itu enak banget. Oke, Yang kedua, bagi gue ini mobil bisa dibilang irit ya. ya. Yang gue coba selama 3 bulan nih, kalau dalam kota gue bisa 114, 115 lah. Wow, itu angka yang sangat Itu irit loh untuk di irit dalam banget. kota. Dan 1500. 1500. Mungkin kalau luar kota bisa 118. Ya, Gue ya. belum pernah pakai Benar, luar benar, kota benar. soalnya. Itu untuk kelebihannya. Yang kedua irit. Yang ketiga, ini yang paling gue suka sih. Apa? Sunroof, Pak. Oh, oke, Sunroof. sunroof. Jadi ini pertama kali gue punya mobil ada sunroof. Oh, oke. Jadi gue agak norak gitu. Mungkin yang pertama kelihatan mewah sih. Benar, Gua akuin. gue setuju. Kelihatan mewah Gua ya setuju. kan, kelihatan mewah. Lalu punya sunroof lagi. Kelihatan mobil-mobil high class lah, Iya, mobil premium bener, ya kan. bener. Yoi. Lagi selfie sama Cewek. siapa kek gitu Yoi. kan. Apalagi kalau yang demen story, di Instagram. bener. Kalau udah bener, ngasih bener, lihat bener. kaca atas atau sunroof tuh, Iya, kayak kesannya tuh. ih mobilnya apa Jan? Ada sunroofnya nih. Ada sunroof ya. Atau mungkin Tapi ke, bener. ke taman safari ya kan. Oh benar. Ngasih makannya dari atas. Iya bener. itu seru sih. Itu Yoi, seru. benar. Tapi itu bener ya, maksud gua sunroof itu menjadi kelebihannya karena dibandingkan dengan teman-temannya atau rivalnya, Toyota Race, Nissan Magnite, semuanya itu pada nggak punya sunroof. Dan Kia Sonet di kelasnya hanya dia doang yang punya sunroof. Dan dia doang lagi-lagi yang mesinnya 4 silinder 1500 cc. Jadi satu-satunya mobil di kelasnya yang mesinnya paling halus tanpa getaran khasnya 3 silinder. Karena dia satu-satunya yang 4 silinder. Terus apa lagi selain sunroof? Terus itu dari sisi ini ya, dari sisi fisik mobil ya. Yes. Atau dan mesin. Menurut gue kalau fitur interiornya, Oke, fitur. yang pertama Kayaknya itu- banyak nih kalau Wah, fitur. Parah. Ini yang paling gue suka nih. Apa? Satu, wireless charging. Oh ya, oke. Wah gila, ini sangat membantu gue banget. Benar, Apalagi setuju. gue tipe yang orang ke kantor kan. Kadang gue mungkin malam gue lupa ngecas Iya, ya iya, kan. iya. Udah tinggal taruh HP gue. Apalagi kalau lupa bawa kabel, Itu dia. tinggal taruh. Gak ribet. Nggak ribet. Nggak ribet wireless charging. Nah yang kedua, Apple CarPlay boy. Sekarang mobil-mobil kayaknya udah wajib punya Apple CarPlay. Bener, atau Android Auto. Android ya? Auto, Iya. ya. Apple CarPlay itu menurut gue menunjukkan sisi apa ya, teknologi udah maju banget. Udah futuristik lah. Walaupun sebenarnya itu kan teknologi udah lama gitu Iya. ya. Cuman ada di mobil nih sangat membantu gue dari Maps, Betul. dari Spotify. Spotify, ya. Mungkin next Kia bisa Netflix Iya, atau iya, YouTube. iya. Jadi Ya, kita asik. bisa lihat visualnya juga keluar Iya, di situ. Keluar, benar.
Tapi yang lebih kerennya lagi mungkin menurut gua Apple CarPlay-nya ini udah wireless. Karena Oh, iya. ada Apple CarPlay yang masih colok kabel. Oke. Ya, ini lebih keren lagi. Udah wireless. Dia udah nggak pakai kabel. Udah nggak pakai kabel, udah wireless. Bener-bener apa ya? Karena mungkin gue kadang driving sendirian dan gue Ya. tipe orang yang buta jalan. Betul. Jadi Oke. ada map tanpa gue harus ngeliat HP itu sangat membantu banget sih. Dan kelebihannya wireless Apple CarPlay adalah kalau gua seringnya pakai Apple CarPlay yang kabel, di saat handphone kita baterainya udah full, itu bisa ngerusak baterai. Oh. Karena kalau udah full kita masih terus nyolok kan buat Iya, Apple benar. koneksi ke Apple CarPlay. Kalau ini wireless jadi nggak mikirin hal itu. Benar. Itu lebih bagus lagi buat ke HP-nya sendiri. Baru tahu gue. Itu kelebihannya juga, Jan. Nah, kelebihannya, fiturnya apa lagi, Jan? Terus yang ketiga tuh menurut gue Pendingin. ambient light ya. Ambient light, oke. Ambient light. Banyak ya. Oh iya Ini- benar, dia ada ini- ambient light. Ya mungkin kalau naik driving ya kan, driving malam. Apalagi sambil malam. dengerin lagu ya kan, enak aja gitu. Dan setahu gua ambient light-nya dia kedap-kedipnya ngikutin bass. ngikutin ya beat-nya lagu Beat gitu. lagunya. Bener. Jadi kayak vibe di dalam mobil tuh enak. Iya benar. Nah, Ngebangun itu- vibes-nya banget ngebangun banget. vibe-nya enak Iya. banget. Terus apa lagi? Pendingin Terus, jok. menurut gue, nah ini pendingin jok nih, ini juara nomor 1 lah. Oke. Cuman mungkin buat teman-teman ini bedanya cuma tipe paling atas. Oke. Oh iya Jadi iya. tipe kebetulan mobil gue tipe yang paling atas yang premier. Yang premier. Itu di baris depan itu lo dapet AC jok. AC jok ya. Ini pendingin pertama kali gue punya mobil ada AC jok ini. Ini pertama kali gue naik juga gitu. Iya. Jadi kayak lo di Jakarta mungkin ya daerah-daerah Jabodetabek kan suhunya jok. panas, Panas banget ya. ya. Dan gue tipe orang yang emang kalau Gampang kerja tuh keringetan. pakai kemeja Gerah, ya, ya. dan gerahan gitu. Iya iya. Tapi pakai kemeja kan lo harus ketemu klien harus rapi gitu. Jadi ini sangat membantu gue banget buat Benar. Gue apa di setuju. belakang kan. Gue setuju betul. Itu biar nggak keringetan. Ini benar-benar fitur wah ini gila Iya. banget. sih. Dan FYI aja, biasanya pendingin jok itu biasanya ditemuin di harga mobil yang 500 juta ke atas. Iya. Udah emang premium car aja gitu. Tapi ini mobil yang di bawah 300 juta ya. Bener. Kita udah bisa dapetin itu. Gokil. Gokil itu bapak. Dan juga audio sih pak. Apa tuh audio? Wah, buat mobil lo dapat harga mobil di bawah 300 juta. Ini Bose pak. Wah gila. Bose. Iya. Itu gokil sih. Maksud gua kalau kalian pecinta musik, pecinta pendengar musik gitu ya Benar. khususnya. Bose, Harman Kardon, terus Burmeister, terus apa lagi? Marshall, JBL segala macam. Itu mungkin kelas-kelas premium. Biasanya kita nemuin lagi di mobil-mobil yang premium juga. Iya, di atas 500. Di atas 500 juta lagi biasanya. Tapi di mobil ini sebagai standar ya. Sebagai standar. Sebagai standarnya Bose. Gila sih. Bose. Dan tadi gue juga udah dengerin Jadi lo nggak sih. perlu ganti-ganti speaker dan Tambahin lain-lain. speaker aja. Iya. Karena emang bawaan standarnya itu udah luar biasa enaknya. Terus yang setahu gue nih kelebihan berikutnya itu ada fitur yang namanya nyalain mobil dari Oh iya. Dari remote nih. Benar. Jadi Ini jangan-jangan pertama kali lagi. lagi. Mungkin gini. Sebelumnya mungkin gue punya beberapa mobil yang ini mobil keberapa gitu ya. Yang harganya bisa dibilang di atas Di atas Kia Sonet ini, sekarang. betul. Tapi secara teknologi jauh banget pak. Nah, Asli. itu. Nah, yang kelebihan selanjutnya menurut gue itu bisa nyalain dari luar. Ya. Kenapa? Karena gini, gue tipe orang yang bisa dibilang gue siap-siap agak lama, Agak lama ya. gitu kan. Pagi-pagi gue mau berangkat kantor pasti ada anak itu, Iya, itu iya, segala iya. macam. Nah, di saat gue mau pakai mobil, otomatis pagi-pagi harus panas dulu dong. Iya. Nah, ada fitur yang lo harus pencet kunci Iya, dan iya. hold itu, Iya. itu sangat membantu gue banget sih pak. Iya. Jadi di saat gue masuk mobil, gue udah ready to go. Dan di dalam kabinnya udah dingin. Udah dingin, Benar. bener. Gue udah nggak perlu yang nyalain AC, buka kaca segala macam. Gue tinggal masuk ya gue berangkat kantor. Atau sekalipun lu mager gitu ya, mager ke garasi, disuruh orang tua lu, Kak panasin mobil atau Mas panasin mobil. Lu nggak usah alasan mager-mager lagi ya, tinggal kayak pencet tombol dari kamar, Bener. nyala. Nyala sendiri. Itu- ready to go ya. Benar. Dan itu emang benar-benar memudahkan banget sih. Maksudnya kondisi kabinnya udah dingin, udah mobilnya juga udah panas, kita tinggal ya itu balik lagi ready to go, tinggal jalan. Itu suatu kelebihan yang menurut gua menjadi poin plus tersendiri dari Kia Sonet karena memang lagi-lagi hanya di Kia Sonet doang yang ada fitur itu dibandingkan dengan rival-rivalnya semuanya nggak ada fitur itu. Itu gokil, itu salah satu hal yang luar biasa ada di Kia Sonet. Terus apa lagi? Kelebihannya menurut lo ada lagi kah? Atau udah cukup? Menurut gue Tadi kan mesin udah, habis itu tadi kelebihannya irit, otomatis Oh. bahan bakar, fitur-fitur yang banyak banget, fitur banyak banget. yang biasanya ditemuin di mobil-mobil premium, tapi di sini semuanya ada, kita bisa temuin. Mungkin menurut gue ini lebih ke image sih. Oke, apa? Dulu mungkin lo ngelihat Kia itu sebagai mobil Oh, oke. third party lah ya. Iya, Maksudnya
ya mungkin satu premium Mercy, BMW dan lain-lain, dua mungkin Toyota, Ya, Jepang punya, Honda, ya. Toyota segala macam. Dulu Kia ya kan. Nah sekarang gue ngerasa bahwa Kia itu udah naik banget, Udah next level. udah naik level lah. Walaupun Setuju. lu nggak selevel Mercy, BMW Setuju, ya. setuju. Cuma lu naik level. Iya. Maksud gue lu udah nggak yang Kia nih. Iya. Itu alasan gue kenapa gue pribadi suka banget sama mobil. Iya, iya. Dan ini sebenarnya agak intermezzo ya, Pak. Iya, it's okay. Kalau gue ngelihat orang naik mobil Kia Sonet juga atau Seltos ya di jalan, itu gue seneng banget, Pak. Itu menurut gue perasaan yang sebenarnya aneh, cuman gue seneng gitu kayak ini orang pinter, dia milihnya mobil Kia Sonet atau dia ngambil Kia Seltos. Oke. Itu gue suka banget sama orang-orang yang pakai Kia. Bisa. Mungkin kita bisa temenan. Pertama dia bisa anti mainstream. Benar, anti mainstream. Kedua, emang mungkin orang-orang udah nggak perlu underestimate masalah mobil-mobil Kia ataupun mobil-mobil Korea yang mungkin dulunya ngejarnya ke pasar apa ya, menengah ke bawah. Tapi sekarang menurut gue ya mobil-mobil Korea itu Hyundai, Kia, itu emang the next level yang emang dia udah ngincar pasar kelas menengah ke atas juga. Iya, middle to high. Jadi menurut gue salah satu kelebihan lainnya adalah kalau gue simpulin, build quality-nya atau quality control yang dibuat oleh Kia itu menurut gue udah bagus. Semuanya udah solid, udah nggak ada yang terkesan dalam tanda kutip murahan lah. Jadi menurut gue itu sih kelebihannya. Ya, dan sama yang tadi Ojan udah sebutkan di poin-poin sebelumnya tentang kelebihan dari Kia Sonet. Ada lagi yang pengen lo sampein? Mungkin itu aja kali. Mungkin itu aja ya. Jadi menurut gue pribadi, orang-orang yang masih punya pemikiran Kia kayaknya kurang deh, atau misalkan after sales-nya kurang deh segala macam. Kayak menurut gue itu udah satu hal yang salah kaprah, karena memang Kia sendiri di sini udah next level, udah upgrade semuanya, dan itu benar-benar secara di garis besar ya bisa disimpulkan ya, dengan harga di bawah 300 juta kita bisa mendapatkan hal itu semua. Artinya Kia ini punya value for money yang sangat baik. Benar, gue setuju banget. Karena dengan harga yang 280 juta ya, 280 untuk yang tipe paling atas, 280 juta, itu bisa mendapatkan semua ini yang tadi kita udah sebutkan kelebihannya, itu value for money-nya sangat-sangat baik. Sangat. Dan nggak ada kata rugi Nggak ada. dengan mengeluarkan duit sebanyak itu. Ya, sebanyak ya, relatif lah. Cuman maksudnya setimpal dengan apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan di Kia Sonet ini. Setuju ya? Setuju gue setuju banget. Jadi menurut gue sih cukup sekian ya video kali ini tentang kelebihan dan kekurangan yang diceritakan langsung dari user Kia Sonet, yaitu Ojan. Thank you untuk waktunya dan untuk sharingnya. Oke, thank you. Jangan lupa untuk klik sekali tombol like dan klik 2 kali tombol unlike-nya serta nyalain loncengnya. Subscribe juga channel kita di autogarage.id dan ikutin juga Instagram kita di @autogarage.id. Cukup sekian video kali ini. Gua Aditya Pradana Putra dan gue Fauzan Dimas. See you in the next video. Bye-bye.